Sebelum ini saya mau ngingetin lagi nih, Pak. Kemarin kita udah belajar tentang vektor di R2 dan vektor di R3. Ini nanti akan saya hapus. Di R2 sama di R3. Ada yang ingat bedanya apa? Ada tambahan satu sumbu. Satu elemen ya. Nah, betul. Satu unsur. Jadi kalau misalnya di R2 itu kita eh, punya vektor A, elemennya cuma 2, unsurnya cuma 2, A1, A2, gitu ya. Kalau di R3 kita punya A1, A2, A3. Masih ingat cara mencari panjangnya vektor? Cara mencari panjang vektor? Ada akar gitu ya. Akar apa masih ingat? A1 kuadrat. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Pun begitu dengan vektor di R3. Cara nyari panjangnya juga sama. Jadi gimana? Akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah, gitu ya. Bedanya jadi cuma untuk di R3 tuh ada tambahan satu unsur. Itu doang bedanya. Untuk operasi itu semua sama. Baik dia mencari panjang vektor, kemudian misalnya ada vektor B. Nah, vektor B misalnya B1, B2, B3. Suruh cari A tambah B. Ya sama aja, tambahin aja. A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Sama persis. Nah, kita masuk ke perkalian dua vektor. Nah, untuk perkalian dua vektor ini eh, dia definisi ya, jadi nggak bisa saya jelaskan. Apa sih prinsipnya? A dot B, lambangnya dot, A dot B didefinisikan, izin ke toilet silakan. Untuk kisi-kisi ya ntar ya. Ini soalnya udah malah belum bikin. Untuk perkalian skala dua vektor itu dia didefinisikan sebagai perkalian dari panjang vektor-vektornya dikali sudut, dikali cos sudutnya. Ini definisinya. A dot B atau vektor A dot vektor B itu dia punya rumus panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, ini kalau diketahui panjang vektor dan sudutnya, kalau diketahui panjang vektor dan sudutnya. Seandainya cuma diketahui elemen-elemen vektornya, misalnya kalau di R2 kan, misalnya ini vektor A, atau A2. Kemudian vektor B,
B1, B2, maka A dot B-nya, atau pakai yang IJK ya, sama dengan. Nah, A dot B-nya itu bisa dicari pakai begini. A1 dikali B1. Ya, yang kita lihat silakan. Ditambah A2 kali B2. Pun dengan di R3 sama. Di R3 ya sama operasinya. Kalau kita punya faktor A dan B seperti ini di R3, maka A dot B-nya ya ikutin aja rumusnya apa. Sama, cuma ada tambah satu, ada apa tambahan satu unsur gitu. Jadi A dot B-nya ya A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Coba kita cari contohnya ya. Mengisi skalar ortogonal. Ini sifat-sifat perkalian faktor. Jika sudut di antara faktor A dan B diketahui sama dengan beta, dan nanti dia A dot B cos beta, atau kalau sudutnya alfa ya A dot B cos alfa. Jika sudut antara faktor A dan B tidak diketahui, maka A1 B1, A2 B2, A3 B3. Kemudian ini sifat-sifat perkaliannya yang penting kamu tahu bahwa A dot B itu sama dengan B dot A. A dot B sama dengan B dot A. Kemudian A dot B tambah C itu sama dengan A dot B ditambah A dot C. Jadi kayak perkalian biasa. Kemudian A dot A sama dengan panjang vektor A yang dikuadratkan. Kalau yang atas udah rumusnya aja. Hidup sederhana. Oh ternyata
Ini kenapa pada izin ke toilet rame-rame? Udah, sana. Asal jangan rame-rame aja di toiletnya. Maksudnya jangan lama-lama. Toiletnya nggak kayak di sana kan. Nggak di contohnya. Contohnya polos A. Diketahui faktor A sama dengan 6. Panjang faktor A sama dengan 6. Panjang faktor B sama dengan 5. Sudutnya 60 derajat, tentukan nilai A dan B. Kamu di fisika udah belajar, jadi ingat dong cos 60 berapa? Lupa, Bu. Lupa. Saya kasih daftar. Sini nama kos aja lah ya. Kos aja lah, kalau di sini rumusnya kos yang pakai udah kos aja, ngapain dia panjang-panjang nanti aja belajar sebelumnya sudah banget. Kos apa? Kosannya ini. Segini aja makanan. Nanti banyak kita belajar ini tidak banyak. Kos 0 itu 1, kos 30 itu setengah. Ya, ini setengah. Ya, habis 30. Biar berurut. Tiga tujuh sama 53-nya enggak, Bu? Pak, di matematik nggak begitu dikenal 37 sama 53. Yang istimewa yang ini. Kalau di fisika ya 37, 53. Kalau di matematik ya ini. Walaupun mau 37 sama 53 pakai aja langsung atau 37 53 itu pengaruh mana sih 345 ya? 345 kan. Sudut. Pitagoras. Kita alasan. Dah, gitu. Kos 01, kos 30 sama K3 ini asal ini ya. Jadi kita bisa gunakan. A dot B ini adalah panjang A kali panjang B kali cos alfa. Ini dia 6 kali 5 kali cos 60. Cos 60 ini setengah. Tuh kan orang matematiknya jadi ikut OON. Menurut saya mah OON.
belajar sesuatu yang belum dipelajari. Itu ini kan kita belajar vektor yang nggak usah sampai susah, ngapain orang trigonometri kan. Syaratnya belum belajar yang canggih. Waktu itu sakit mau ikut rapatnya. Rapat di DKI, tingkat DKI ini kesel banget. Orang masuk ke DKI. Bodoh itu. Kenapa nggak belajar trigonometri dulu, belajar vektor? Kan enak. Belajar trigonometri dulu enak. Diketahui vektor A dan vektor B, tentukan perkalian skalar vektor A dan B. Namanya perkalian skalar vektor. Karena ada perkalian satu lagi namanya perkalian cross. Perkalian cross tuh gini. A kali B. Nah, ini ada ini I kali I kali J dan seterusnya. Kita nggak belajar ini. Udah lama nggak belajar ini. Tentukan perkalian skalar vektor A dan B. Nah, ini kan cuma diketahui unsur-unsurnya aja nih. Di JK-nya aja nih. Nah, berarti A dan B-nya adalah perkalian masing-masing unsur serta. Maksudnya kan ini yang 2I sama yang 1I, yang J sama yang J, yang K sama yang K. Jadi 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah 6 kali 5. 2 tambah 6, 12. Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi I itu kayak A1 yang gitu ya, Bu? Iya dong. Nah, kita belum belajar. Udah dong. Jadi kalau ada A, vektor A di 2 dimensi, tadi R2, A1, A2, itu bisa dinyatakan dalam bentuk A1I, bukannya udah nih, tambah Udah. A2J. Gitu ya. Jadi sama. Cuma apa namanya, bentuk penulisannya aja. Ada yang bentuknya matriks seperti ini nih, matriks namanya. Ada yang menggunakan vektor basis. Vektor basis itu I dan J, IJK. Nah, di R3 kan IJK. Nah, panjang A, yang dinamis, yang kiri, vektor AB, yang ini contoh soal lagi, walaupun gampang tapi ada yang istimewa memang sih. Ini berarti A dan B-nya kan panggilan A kali panggilan B apa? 8 kali 4 kali cos 90. Cos 90 berapa? 0. 0. 8 kali 4.
Sama 0. Nah, dia jadi istimewa karena hasilnya 0. Kenapa bisa jadi 0 hasilnya? Ada yang tahu? Karena dikali 0. Karena dikali 0. 0-nya asalnya dari mana? Cos 90 Cos derajat. 90. Dari berarti dia berasal dari yang sudutnya 90 ya. Jadi untuk dua vektor yang ternyata dia ada sudutnya adalah 90 derajat. Sudut antara vektor A dan vektor B-nya adalah 90 derajat, maka A dot B-nya pasti 0. Jadi jika ada dua vektor saling tegak lurus, maka A dot B-nya pasti sama dengan 0. Nah, ditulis lamanya, A, vektor B, jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka A dot B-nya sama dengan 0. Nah, ini yang bikin soal nomor 3 itu jadi istimewa. Barisan gimana? Lah, ngapain? Nyari-nyari soal perbedaan. Kita langsung aja ke sudut. Sudut antara dua vektor. Jadi kalau saya punya vektor A dan vektor B, akan sudutnya Nah, untuk mencari sudut di antara dua vektor, kita bisa menggunakan rumus si dot tadi. Kita bisa menurunkannya dari rumus A dot B tadi. Rumus A dot B itu tadi apa? Panjang vektor A kali panjang vektor B. Cos theta, cos alpha. A dot B rumusnya adalah panjang vektor A
dikali panjang faktor B kali cos alfa. Maka kalau kita pindahkan panjang A dan panjang kalau kita mau memindahkan, nggak pakai modul. Kalau kita pindahkan si panjang A dan panjang B-nya ke ruas sebelahnya, maka dia jadi gimana letaknya? Cos alfa depan di kirinya berarti jadi vektor A kali vektor B per Ya, ini. Jadi per ya. Per panjang A kali panjang B. Ini sama dengan cos alfa. Nah, dapat deh bahwa sudut alfanya, bahwa cos alfanya adalah, untuk mencari sudut, cos alfa adalah dot A dot B per panjang A kali panjang B. Untuk mencari sudut antara dua vektor ya kita gunakan atau kita manfaatkan rumus perkalian dot tadi. Diketahui faktor A sama dengan 1 min 1 0, kemudian faktor B min 1 2 2. Tentukan sudut antara faktor A dan faktor B. Kita punya rumus cos alfa sama dengan A dot B per panjang panjang A kali panjang B. Ini akan kita cari panjang A dan panjang B nya. Karena dia penulisannya ribet, banyak, pokoknya panjang. Yuk kita cari panjang A dan panjang B. Panjang A nya gimana? akar Akar 1 kuadrat ini ya. Berapa jadinya? 1. 1 tambah tambah 1 ya. Panjang B akar min 1 kuadrat jadi berapa? 1.
Berapa nih? 1 Akar tambah 4 tambah tambah 4 tambah 4 tambah 4. 9. Akar 9. 9 apa? 3. Nah, yuk masukin ke sini. Terus alfanya sama dengan tuh ada B-nya gimana? ini Bu yang 1 kali min 1 1 dikali min 1, betul? tambah Tambah min 1 kali 2 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 tambah 0 kali 2. Bawahnya akar 2 kali 3. Pengen dong apa? Min 1, min 2, min 3 ya? Terus ada apa? Min 1 per akar 2. Bisa dirasionalkan? bisa Bu. Kali akar 2 per akar 2 ya. Itu berapa? Min akar min 1/2 akar 2. Min 1/2 akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2. Atasnya akar 2 min akar 2. Wah, saya cuma nulis sampai 180. Pastinya di sini min setengah akar 2. Ya, tambahin deh. Nggak tahu kamu. Dulu. Tambahin. Ya kan, iya banyak tempatnya. Lupa saya ada. Saya ada yang pertama. Kos. Kos yang mana yang maksudnya nih? Yang itu Bu, yang kata 1 minus 1 ditambah min 1 kali 2 tambah 0,2. Oh, A dot B. Nah, bisa ya. Yang ini, yang 1 kali min 1 tambah min 1 kali 2 tambah 0 kali 2 gitu ya? Iya Bu. Oke, siap. Jadi, yuk kita balik lagi sedikit. Ya. Kita balik lagi sedikit ke awal. Di sini. Jadi perkalian dua vektor A dot B itu ya, lagi kan. Perkalian dua vektor A dot B itu kan rumusnya aja rumus A dot B cos alpha, itu ya Neng ya. Itu kalau diketahuinya panjang masing-masing vektor dan sudutnya, baru kamu bisa pakai A dot panjang A kali panjang B cos alpha.
Ini kalau diketahui panjang A, panjang B, dan sudutnya, baru kamu bisa pakai ini. Nah, seandainya yang diketahui itu bukan panjang dari masing-masing vektornya, tapi elemen dari vektor-vektornya itu sendiri, elemen-elemennya nih, kalau diketahui vektor A adalah A1, A2, vektor B adalah B1, B2, maka A dot B-nya, nih elemen seletaknya aja nih yang kamu kalikan. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Pun di R3 juga begitu. Di R3 kan cuma ada tambahan satu elemen ya. A1, A2, A3 kalau vektor A. Untuk vektor B, B1, B2, B3. Maka A dot B-nya ya A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Jadi tinggal kaliin aja nih. Nah, elemen seletaknya dikaliin. Kenapa? Karena nggak ada sudutnya. Sebetulnya kamu bisa cari panjangnya. Kan nyari panjang vektor kan mah gampang ya. Tapi ternyata sudutnya nggak diketahui. Makanya untuk soal yang ini saya pinjam. Balik lagi ke sini tadi ulang lagi. Coba lihat nih contohnya. Contohnya cuma ada matriks A yang diketahui elemen-elemennya adalah 1, min 1, dan 0. Kemudian ada vektor B yang elemen-elemennya adalah min 1, 2, dan 2. Sudutnya nggak ada di sini, karena memang itu yang kita cari kan, sudutnya yang kita cari. Nah, maka A dot B-nya, nyari A dot B-nya yang ini, yang atas nih. Ini. Nah, nyari yang ini nih, kita bisa pakai rumus yang nih, yang saya kotakin merah nih. Itu A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Jadi 1 kali min 1 ditambah min 1 kali 2 tambah 0 kali 2. Itu sebabnya jadi begini nih. 1 kali min 1 tambah min 1 kali 2 tambah 0 kali 2. Jelas? Oke, Bu, paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, balik lagi ke sini. 180 terus berapa ya? 210 terus 100 iya 200 210 225 240 270. Udahlah segini aja. Cos 210 itu min setengah akar 3. Min setengah akar 2. Min setengah. Nah, jadi sudut berapa yang min setengah akar 2? Ini kan cosnya min setengah akar 2. Sudut berapa min setengah akar 2? 225. 225.
maka sudutnya adalah 225 derajat. Sampai sini ada yang mau tanya? Bu, trigonometri itu berarti yang kayak sudut 210 itu ya Bu nanti belajar. Ya, kita belajar dari awal. Trigonometri itu ya dari awal, dari yang cos 0, cos 30 gitu. Sebetulnya ada sebabnya kenapa kok cos 30 itu setengah akar 3, itu ada penyebabnya. Jadi bukan sekedar hafalan, oh, cos 30 setengah akar 3, dapat dari mana nih ujuk-ujuk segini gitu. Apakah mereka mendefinisikan bahwa oh cos 0 itu 1, cos 30, ayo kita sepakati cos 30 setengah akar 3, ayo kita sepakati cos 45 itu setengah akar 2, enggak. Untuk ini bukan definisi. Untuk nilai-nilai kosin itu bukan definisi. Tapi memang ada asalnya. Nah, nanti kita akan pelajari itu di trigonometri. Ya, enggak ujuk-ujuk cos 60 itu jadi salah, enggak. Tapi kita ceritanya nanti lah. Sekarang sih karena emang disuruh pelajari belajarnya apa sampai sudut, ya udah keren aja dulu. Kalau kamu nggak hafal kan kamu bisa lihat. Kalau yang masih online, kita lihat di sudut-sudutnya. Oke Bu, makasih. Coba kamu cari nih. Sekarang kamu nih. Tuh, saya tungguin, cari dong. 5 menit lah. Oh, nggak sampai 5 menit. Yuk, coba. Tentukan sudut antara vektor U dan vektor V. Bu boleh perbesar nggak Bu? Oh, apa itu? Gimana terbesar? Tulisannya kecil Bu. Oh, tulisannya. Itu jadi pecah. Bentar, enaknya gimana ya? Tadi juga lumayan kok Bu. Saya gedein ukurannya aja dulu. Ini kenapa sih? Itu cuma 100 sama 200 doang, ya udah ini masih begini. Ini kelihatan ini. Ya kelihatan Bu. Nanti coba 4 bukan Bu? sudut, yang sudut bang. Ini 4 derajat gitu. Yang Salah 4 Bu, itu, salah Bu. Bentar yang Bu. 4 itu panjangnya ya, akar 4 gitu ya. Ada yang udah dapat?
Yuk, gimana? Cos alfanya berapa? Setengah bukan, Bu? Cos alfanya setengah, jadi sudutnya berapa nih? 60. 60. Apa udah? Nah, ya. Tuh, tuh, tuh. Terus aja kali ya. Nggak usah di sini. Perasaan baca buku tuh nggak pernah enak. Apalagi kalau bukunya tulisan kecil membosankan. Jadi panjangnya itu akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Apaan sih? Waduh. Akar, nah, panjang sini sama ini. Jadi apa nih? 2 kali 1. Terus tambah Ini 1 kali 1. 1 tambah 1 kali Kali 2. 1 kali 2. berapa? 5 ya? 3. Sorry. 3/6. Oh iya. Dik, tulis apa sih? Kamu jangan pasrah dong. Orang ngekos apa? Nah, kos alfanya sama dengan setengah. Ya sudah, berarti alfanya adalah 6/3. Begitu ya. Gampang kan nih? Kalau ada pertanyaannya lagi. Masih ada waktu kan ya? Saya cari dulu soal supaya hasilnya nggak begitu jelek lah. Ya, hasilnya agak indah sedikit. Ini di sertifikat Ismatel. Yeay. Saya dapat sertifikat. Tapi kenapa masuk nggak ke sini? Enggak, kayaknya sih daftarnya nggak ke sini. Juga nih berangkat. IPH yang matematik literasi. Emang
Oh, ini vektor bangsaan. Belum ada kisi-kisi. Kayak soalnya juga belum bikin. Gimana kisi-kisinya? Saya pengen nyari contoh soal-soal faktor dalam kehidupan sehari-hari. Susah banget ya. Jadi, enggak nih. Begini. Ketahui titik-titik A, B, C. Kok yang ditanya kosinus. Kosinusnya doang, yang ditanya kosnya doang. Kosinus sudut antara AB dan AC adalah. Ya harusnya ini gampang. Coba. Berarti itu gambar dulu, Bu. Oh, usah ngapain? Mau kerjaan. Namanya diketahui titik-titik ABC, segitiga ABC, tentukan sudut antara tentukan sudut BAC misalnya. Diminta cuma kosinus sudut ya. Nah, ngapain digambar? Emang kamu nggak bisa nentuin vektor AB berapa, vektor AC berapa? Bisa, Bu. Yuk, coba. Kan A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Coba saya ganti soalnya. Kosinus sudut. Nah, bentar.
Soalnya harus di remake dulu, harus di harus ditambah kata-katanya. Kata-katanya diketahui segitiga ABC. Tuh. Dengan titik-titik, A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, gitu harusnya. Nah, tentukan kosinus sudut BAC. Berarti itu nyarinya vektor A, BA, terus AC itu. Yuk, kita analisis. Ada segitiga ABC. Saya nggak akan menggambarkan A-nya, B-nya, C-nya di koordinat kartesius. Kita akan bikin dia sembarang. Sama harus digunakan di koordinat kartesius. Misalnya ini segitiga ABC. A, B, C-nya, titik A-nya ada, titik B-nya ada, titik C-nya ada. Yang ditanya adalah kosinus sudut BAC. Nah, kosinus sudut ini yang ditanya. Kosinus sudut ini yang ditanya. Nah, maka ini harus hati-hati ya. Vektor-vektor yang harus kamu cari di sini itu juga harus benar. Termasuk arahnya itu harus benar. Karena kamu lihat, si alfa ini diapit oleh sisi AC dan sisi AB. Enggak. Diapit oleh sisi AC dan sisi AB. Maka yang harus kamu cari yaitu vektor AC ini harus kamu cari sama vektor AB. Dan nggak boleh terbalik arahnya. Vektor AC berapa, berapa I, berapa J, berapa K. Dan vektor AB juga gitu, cari vektor AB berapa. Jangan, nggak boleh kebalik loh ya. Nggak boleh kebalik. Bu, boleh nggak Bu cari vektornya vektor BA. Jadi BA sama AC gitu. BA dan AC. Karena di sininya BAC, jadi BA sama AC Bu. Enggak begitu. Sudut alfa adalah sudut yang dibentuk oleh AC dan AB. Bukan oleh BA dan AC atau CA dan AB. Enggak. Jadi kalau ada soal semacam ini, diketahui sudut ABC titik-titik, bla tentukan sudut ACB misalnya. Kalau saya minta ACB gimana? Saya minta sudut ACB. Vektor mana aja yang dicari? CA, CB. CB. Betul, CA dan CB. Nah, udah bisa kan ya, udah ngerti kan ya? Ya. Nah, sekarang kamu silakan cari vektor AC, cari vektor AB. Kan titik-titiknya udah ada. Masih ingat nyari vektor AC gimana? C kurang A. Betul. Nah, aku ingat. Lanjut, silakan. 2 min 1. AC, C kurang A. Hah? 2 min 1 gimana Mas Lula? Dua I, terus 2 I. Min gitu maksudnya. Min I. kita pakai tadi C kurang A katanya ya. C-nya berarti 2 min 3, 0. Kurang A-nya 1. Begini tidak begini. Begini ya, contohan begini. Gitu.
tahu aja. Tadi kan katanya C kurang A ya? Ya berarti 2 kurang 1. Dua dikurang 1. Terus yang tengah min 3 dikurang Min berapa? 1. Min 1. Iya gini. Terus bawahnya 0 kurang min 2. yuk jadinya berapa? 1 min 2. 1 min 2, 2. Min 2, 2. Min 2, 2. Panjang terus faktor AB-nya B kurang A. berapa jadinya? Berapa gitu ya? 4 min 1. Empat terus 3 min ini 7. aja langsung berapa? 3. Terus 4. 4 terus Min 5. jangan tapi udah tahu caranya. Berat banget. Ya udah pokoknya begitu. Udah tinggal cari sudutnya. Berarti cari panjangnya dong ya. Panjang AC berapa? Plus 9. Atau 3 ya. Ini panjang AB Akar 50. Bentar. 40. ya 5 apa 50 ya benar. 5 karbon. Bulat juga udah dipikir. Dah, sama kosnya. Apa berarti? Berapa? 1 kali 3 ditambah min 2 kali 4. 2 kali min 5. Berapa tuh 3 minat itu? Min 15. Min 15. Hasilnya ternyata bagus ya. Kenapa nggak saya suruh cari sudutnya aja? Ini cara ya, jadinya min setengah akar 2. Udah, yang ditanya cuma cosnya ya udah begini aja. Karena yang ditanya cuma cos. Tentukan kosinus sudut BAC. Terus sampai sini. Kecuali kalau ditanya tentukan sudut BAC, baru kamu nyari sudutnya. Ya, bisa ya. Bu, itu tadi pakai vektor AC sama vektor AB gara-gara apa Bu tadi? Gimana, Bang? Tadi kita AC sama AB gitu ya? iya Bu. Baik. Kita kembali lagi ke sudut antara dua vektor. Yang saya gambarkan ini. Bahwa sudut antara dua vektor itu gambarannya seperti ini. Jadi ada dua vektor ketemu di satu sudut, ya. Arahnya masing-masing keluar. Arahnya masing-masing harus keluar. Maka inilah sudutnya. Sudut antara dua vektor itu begitu. Jadi arahnya harus keluar. Seandainya begini.
Sebentar, sini dulu. Nah, maka ditanya kosinus sudut BAC, berarti kan sudut A nih yang ditanya. Ya berarti faktor-faktor yang dicari adalah faktor yang arahnya keluar dari sudut A ini, AC dan AB. Seandainya ada faktor yang begini. Faktor ini saya punya dua faktor A dan B. Nah, kamu disuruh cari apa namanya? Kamu disuruh cari sudut dari A dan B. Kamu diminta mencari sudut antara faktor A dan faktor B. Kira-kira yang mana sudutnya? Apakah yang ini? Apakah dia tetap? Ini bukan. Iya, soalnya di antaranya. Nah, yuk kita balik ke atas. Bahwa sudut antara dua faktor harus begini gambarnya. Dari sudut ujungnya nih harus keluar, arahnya harus keluar dari si sudut. Sedangkan kalau yang ini, yang satu arahnya ke dalam sudut. Maka sudutnya bukan di sini berarti. Bukan yang ini sudutnya nih. Terus gimana dong Bu? Ya berarti sudutnya itu gini. Kan kemarin kamu masih ingat dong kesamaan faktor. Kamu masih ingat kesamaan faktor. Saya buat sudut B-nya. Oh enggak, saya ambil sudut aja. Ini titik awal A ke titik akhir B. Bentar. Cantik ya ini. Ini faktor B sama faktor A nya. Iya, begitu. Jadi disambunginnya begini. Kamu lihat, saya ambil pakai snipping tools tadi. Sehingga nggak ada yang berubah. Artinya kemiringan B dan panjangnya B adalah segini. Artinya dia tetap faktor B. Kemudian faktor A juga tadi saya snip. Nah, saya tempelin begini. Nggak ada yang berubah dari faktor A. Panjangnya segini, arahnya juga ke sini. Nah, sudutnya itu ya yang ini. Ini sudutnya. Nah gitu. Sudutnya ini bukan yang ini. Ini yang benar nih. Saya kasih sama ini. Ini otot. Ini yang benar. Nah. Oh iya, bentar. Terus ini. Saya punya dua faktor A dan B. Tentukan sudut
Gambarkan sudut antara dua vektor A dan B. Nah, penggambaran yang seperti ini nggak tepat ya. Jadi habis A, terus lanjut ke B, maka ini sudutnya bukan ini. Yang betul yang di sini. Jadi dari sudut itu mengarah keluar. Nah, itulah sudutnya. Yang sudut yang dibentuk oleh dua vektor yang mengarah keluar, inilah sudut. Gitu ya, Bang. Kenapa kita harus carinya AC dan AB gitu. Karena memang untuk mencari sudut antara dua vektor itu, maka vektor-vektornya harus arahnya keluar dari sudut. Jelas? Halo, ada yang mau tanya lagi? Waktu kita udah habis. Saya mau tanya, Kenapa nih? itu yang kosinus itu sampai cos alfa doang, nggak sampai alfa 225 derajat. Iya, nggak usah. Ditanya hanya kosinus sudut BAC, berarti ya selesai sampai cos alfa sekian. Gitu. Cos itu kepanjangan dari kosinus, sin itu kepanjangan dari sinus. Berarti kalau ditanya kosinus itu sampai cos alfa doang ya, Bu? Iya, sampai sini aja selesai. Nggak usah dicari sudutnya berapa. Ya sebenarnya kalau kamu mau cari juga nggak apa-apa sih, nggak akan disalahin. Kalau yang sampai alfa itu yang ditanya kayak gimana? Nah, nih contoh yang pertama. Tentukan sudut antara A dan B. Kalau ditanya sudut, maka sampai alfa nyarinya. Oke, Bu, makasih. Yang jelas ya. Tumben nih, tulisan saya rapi. Tulisan sendiri. Ya silakan kamu istirahat. Kita masih ada 1 minggu besok. Materi kita udah selesai sampai sini. Insya Allah udah selesai. Jadi minggu besok kita bisa ya review lah ya. Review dari awal boleh atau dari yang mana yang kamu kurang ngerti. Dari itu, Bu. Ya boleh. Saya stop recordnya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.